ikan terus. Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini aku ingin ngomongin tentang kura-kura. Wah, kenapa bukan ikan cupang? Ya, karena sebenarnya aku juga memelihara kura-kura teman selain ikan cupang itu. Nah, ini alasan aku bikin video ini adalah ya kepingin ini aja, bikin materi tentang kura-kura aja. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang pemula ya, yang masih ingin berencana memelihara kura-kura. Karena kalau kita ingin memelihara kura-kura, ya tentu kita sebelum memelihara kita harus banyak mencari tahu informasi ya, belajar dulu sebelum benar-benar memelihara. Nah, untuk teman-teman yang pemula, sebenarnya kura-kura itu ada dua jenis, kura-kura darat dan kura-kura air. Masing-masing jenis ini itu banyak banget lagi di dalamnya. Kayak kura-kura darat itu banyak lagi jenisnya, kura-kura air apalagi lebih banyak lagi. Nah, untuk kura-kura darat yang paling umum sih, yang paling sering dijual gitu, yang di penjual-penjual kura-kura itu biasanya itu sulcata, kemudian ada pardalis, kemudian ada hermani dan lain-lain, banyak. Aku sendiri juga sampai lupa namanya. Kemudian untuk kura-kura air, ya ada kura-kura red ear slider. Ini kura-kura sejuta umat. Ya, nama lainnya adalah kura-kura Brazil. Mungkin semua orang sudah pernah lihat. Nggak apa namanya? Sudah sangat familiar lah kalau yang gitu ya. Kemudian yang lain lagi tuh ada kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon sendiri ada yang ceper, ada yang batok gitu. Kemudian ada Malayan snail eater, karena dia sukanya makan siput, makanya dinamakan snail eater. Kemudian ada juga yang bentuknya aneh ya, itu adalah alligator sniping atau sniping ya, mohon maaf kalau salah nyebutin. Itu memang bentuknya seperti alligator, tapi dia kura-kura gitu, unik sekali teman-teman. Itu kura-kura air. Nah, dari kedua jenis ini tentu saja secara pemeliharaan juga berbeda teman-teman. Secara pemeliharaan berbeda, secara penanganan berbeda gitu loh. Nah, untuk secara fisik ya, untuk teman-teman yang belum paham, sebenarnya sangat sederhana ya membedakannya. Kalau kura-kura air tuh dia kakinya berselaput teman-teman. Jadi kakinya itu dia berselaput. Karena gunanya adalah dia untuk berenang. Karena kura-kura air itu kan dia suka berenang ya, suka berenang kesana kemari seperti kapal selam gitu kan, di akuarium, di paludarium seperti itu. Terus ada kalanya nanti dia naik ke darat. Tapi berbeda ya dengan kura-kura darat. Kura-kura darat itu murni dipelihara di area darat. Jadi sesekali saja dikasih air, tidak seperti kura-kura air ya, yang memang harus ada media air, harus ada media darat. Jadi setengah air, setengah darat. Seperti itu perbedaan ininya apa, wadah atau basking atau apa soliter, sebutannya seperti itu. Nah, kemudian untuk aksesorisnya sendiri teman-teman juga harus menyediakan lampu. Kalau kura-kura air ya, sebenarnya kalau kura-kura air itu selagi teman-teman itu wadahnya ada sinar matahari, nggak perlu dikasih lampu, nggak apa-apa sih. Tapi ada baiknya dikasih lampu kalau misalkan dipelihara di dalam ruangan atau zona tertutup. Kura-kura darat hampir sama, juga, tapi berbeda. Kura-kura darat ini dia memang lebih cenderung suka kering ya. Namanya juga kura-kura darat. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau secara makanan sebenarnya hampir sama ya, keduanya hampir sama. Cuman kalau kura-kura darat ini yang aku tahu itu dia tuh lebih suka sayur-sayuran, apalagi sayur-sayuran yang mengandung yang basah, yang mengandung cair seperti timun, seperti itulah. Biasanya dikasih sawi juga, pokoknya sayur-sayur hijau seperti itu dia suka. Kalau untuk kura-kura air banyak, kura-kura air makanannya udang bisa, daging ayam potong kecil-kecil juga bisa, ikan kecil, mau ikan hidup, mau ikan mati yang dipotong kecil-kecil juga dia mau. Terus peletnya juga ada pelet khusus apa, vegetarian, bukan vegetarian ya. Pelet khusus sayur-sayuran ada, pelet khusus yang berbahan daging-daging seperti udang, ikan ada juga. Nah, macam-macam jadi makanannya itu. Secara perbedaan sih kalau makanan ini hampir sama kalau darat dan air ini. Kalau aku secara pribadi ya, aku lebih suka memelihara kura-kura air. Alasannya adalah karena dia bisa berenang.
kura-kura air itu kalau menurutku ya teman-teman, ini opini pribadi, setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi menurutku kalau kura-kura air itu dia itu kan, kalau aku kan peliharanya di wadah yang ada airnya ya. Nah dia itu bisa berenang gitu teman-teman. Dia bisa berenang seperti ikan. Ada kalanya dia nanti naik ke darat, berjemur seperti itu. Jadi menurutku itu lebih menyenangkan gitu melihatnya, nggak membosankan. Sedangkan kura-kura darat itu kalau menurutku ya sekali lagi itu lebih membosankan sih, lebih seperti kayak memelihara kelinci seperti itu di darat gitu. Terus dia juga tidak seaktif kura-kura air. Kura-kura air ini sangat atraktif gitu loh. Sangat dia berenang-berenang ke sana kemari. Kemudian bisa berteman dengan ikan-ikan juga gitu. Jadi lebih asik aja kalau menurutku secara pribadi ya. Mungkin untuk teman-teman lebih suka kura-kura darat ya terserah, monggo gitu. Kemudian kura-kura apa sih sebenarnya yang aku pelihara? Nah, yang aku pelihara adalah kura-kura sejuta umat. Apa itu? Kura-kuranya namanya adalah kura-kura Brazil alias red ear slider. Kenapa red ear slider ya? Karena di sininya itu di bagian sisinya itu dia tuh berwarna merah gitu. Itu karena kura-kura sejuta umat itu. Alasan lainnya adalah karena di sini, di tempat aku tinggal sini, di wilayahku ini, itu jarang sekali ditemukan penjual kura-kura jenis lain teman-teman, jenis selain kura-kura Brazil tadi, apalagi kura-kura darat di sini hampir tidak ada yang jual teman-teman. Jadi ya agak susah mendapatkan itu. Sebenarnya gampang kalau mau beli kura-kura, online pun ada ya. Hanya saja melihat pengalaman dari teman-temanku, mereka itu tidak mendapatkan apa yang diekspektasikan. Jadi antara video, antara foto itu tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan gitu loh. Dari situ aku jadi ragu gitu loh gara-gara lihat pengalaman teman-temanku ini. Tapi untuk teman-teman tidak usah ikut-ikutan ragu juga ya, karena kan nggak semua penjual online itu seperti itu. Ada juga yang memang benar-benar the real video gitu loh. Ada juga yang seperti itu. Nah untuk alasan lainnya adalah kura-kura Brazil ini itu dia daya tahannya bagus, nggak rewel. Terus kemudian dikasih makan apapun bisa, seperti sayur-sayuran. Mungkin waktu kita masak udang atau apa dikasih sepotong 2 potong. Daging ayam juga mau. Nah, kemudian kalau kita tidak mau repot-repot seperti itu, pakai pelet pun mau. Itu makanya mudah ya memelihara kura-kura Brazil ini. Itu alasanku memelihara itu gitu. Nah dari pengalaman gitu teman-teman, kalau untuk teman-teman yang benar-benar pemula ingin mencoba memelihara kura-kura, kalau aku sih merekomendasikannya kura-kura Brazil ya teman-teman. Itu sangat rekomendasi karena sangat mudah sekali merawatnya, sangat mudah sekali. Begitupun dengan makanannya dia nggak rewel gitu loh, nggak yang harus gimana gitu. Pelet pun nggak apa-apa, teman-teman belikan pelet ikan biasa itu yang mereknya Takari itu mau banget ya gitu. Jadi untuk teman-teman ya, terutama yang pemula, monggo kalau mau memelihara kura-kura, rekomendasi dari aku sih silakan beli kura-kura Brazil. Nah karena sudah merekomendasikan, nanti di video yang kedua aku akan kasih tips bagaimana teman-teman memilih kura-kura Brazil saat membelinya. Jadi teman-teman punya panduan lah kalau mau beli kura-kura Brazil itu kira-kira yang dipilih harus seperti apa sih gitu. Nah nantikan di video selanjutnya ya. Nah untuk video ini mungkin cukup sekian aja dulu supaya tidak panjang-panjang. Kalau kalian pada suka, boleh kalian klik like. Jangan lupa subscribe untuk pengunjung baru dan tombol loncengnya. Nantikan video yang kedua tentang cara memilih kura-kura Brazil. Bye bye.